Assalamualaikum sahabat semua. Selamat datang di channel Big Heart ini. Channel yang keren dan kekinian. Semoga channel ini bisa ikut berkontribusi bagi kebaikan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri ilmuwan muslim yang telah berjasa bagi ilmu pengetahuan. Pemikiran dan tulisan mereka telah menjadi rujukan bagi keilmuan di seluruh dunia. Sebelum kita lanjut, mari subscribe bagi yang belum, kasih like dan bisa juga share agar kita semua ikut dalam berbagi ilmu ini. Terima kasih. Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi merupakan dokter muslim terbesar dan guru besar dalam ilmu kedokteran bagi dunia Islam dan Eropa. Mereka mempelajari buku-buku yang dikarangnya hingga awal abad ke-18 Masehi. Dia juga seorang filsuf dan ahli kimia yang telah berhasil mengembangkan kimia setelah dasar-dasarnya dirumuskan oleh Jabir bin Hayyan, hingga dia mampu membuat berbagai penemuan kimia modern berdasarkan penelitian dan eksperimen. Nama dan panggilannya. Dia bernama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dalam bahasa lain, nama panggilannya Ar-Razi telah dirubah menjadi Razes. Sebagian literatur Arab telah mencabut nama panggilannya Galenus Arab, yaitu panggilan pertama yang digunakan oleh dokter dan ahli sejarah Ibnu Abi Ashabiyah dalam bukunya Uyunu al-Anba fi Tabaqati al-Atibai. Namun, kami tetap berpendapat bahwa itu adalah nama panggilan yang bukan pada tempatnya, karena orang yang besar tidak dapat disamakan dengan orang yang kecil, sekalipun telah lama mendahuluinya. Melihat kemampuannya yang besar dalam bidang kimia, sebagian penulis Eropa menyebutnya dengan panggilan Boyle Persia, yang disamakan dengan ahli fisika dan kimia Inggris, Robert Boyle. Tempat, tanggal lahir dan riwayat hidupnya. Abu Bakar Ar-Razi dilahirkan di Provinsi Rayyi, Iran, pada tahun 240 Hijriah 854 Masehi. Kita tidak mengetahui banyak tentang masa kecil dan pendidikannya, selain bahwa dia belajar dasar-dasar filsafat dan ilmu-ilmu kedokteran, kemudian dia pindah ke Baghdad untuk melanjutkan pendidikannya. Di sana, dia berada di barisan paling depan, di antara sesama ilmuwan yang hidup pada masanya. Berbagai sumber berbeda pendapat tentang tahun wafatnya. Ibnu Katsir mengatakan dalam Bidayah, bahwa dia wafat pada tahun 311 Hijriah 923 Masehi. Sebagian sumber menambahkan bahwa dia wafat setahun atau 2 tahun setelah itu. Namun sebagiannya yang mengatakan bahwa dia wafat pada tahun 364 Hijriah 975 Masehi. Penemuan ilmiah dan pemikiran Ar-Razi. Ar-Razi memiliki penemuan ilmiah besar dalam bidang kedokteran dan kimia. Dia memiliki hasil studi penting dan bernilai dalam bidang filsafat. Dia menulis sebanyak kurang lebih 200 buku. Bahkan, sebagian ada yang memastikan bahwa buku yang dikarangnya berjumlah sebanyak 224 buku. Ada juga yang mengatakan sebanyak 232 buku. Kebanyakan dari buku-buku ini ditulis dalam bidang kedokteran, farmasi, kimia dan filsafat. Di samping itu, buku karangannya yang lain juga ditulis dalam ilmu astronomi, fisika, matematika, musik dan ilmu-ilmu keagamaan. Penemuan di bidang ilmu kedokteran dan farmasi. Ar-Razi menguasai masalah-masalah kedokteran dan farmasi. Dia tidak hanya mempelajari kedokteran Arab dan Yunani, seperti para ilmuwan muslim lainnya, melainkan, dia juga menambah pengalamannya dengan mempelajari kedokteran India. Di samping itu, dia sangat berpengalaman dalam bidang kimia, sehingga dia memiliki kemampuan khusus dalam bidang kedokteran yang tidak dimiliki oleh para ilmuwan lainnya. Itu semua telah mendorongnya mewujudkan berbagai penemuan besar berikut. Dia menemukan pengaruh faktor kejiwaan dalam mengobati berbagai penyakit pada anggota tubuh. Dia memperingatkan pentingnya menghidupkan keadaan jiwa ketika menyampaikan nasihatnya kepada para dokter dalam buku-bukunya, dengan mengikut sertakan orang yang sakit bermain dengan orang yang sehat.
Dia merupakan pelopor dalam bidang klinik kedokteran dan orang yang pertama kali melakukan eksperimen pengobatan kepada hewan sebelum dipraktikkan kepada manusia. Metode inilah yang hingga sekarang menjadi pedoman terpenting bagi kedokteran modern. Bahkan dia juga melakukan eksperimen kepada dirinya sendiri. Dia mengarang beberapa buku dalam ilmu anatomi yang menunjukkan pada eksperimen dan pengalaman ilmiah yang dilakukannya. Pengalaman ilmiahnya dalam ilmu anatomi ini kemudian dipadukan dengan ilmu-ilmu kedokteran dan kimia, sehingga antara satu dan lainnya saling menyempurnakan dan bersinergi. Hal seperti ini jarang sekali ditemukan pada para dokter yang mempelajari ilmu anatomi dan fisiologi, di samping pengetahuannya dalam bidang kedokteran secara umum. Ar-Razi menemukan pengaruh alergi atau hipersensitif pada sebagian orang sakit, sekalipun dalam bukunya, dia tidak menggunakan kata alergi seperti yang kita gunakan sekarang. Atau bahwa dia sudah mengetahui gejalanya, tetapi tidak mengetahui penyebutannya, seperti pada masa sekarang. Namun dia menyifatinya dengan jelas keadaan seperti ini, yang menunjukkan bahwa dia mampu membedakan antara penyakit cacar biasa dengan cacar air, pada masa sakit pertama yang hampir serupa pada dua gejala ini. Dia menulis tesis yang sangat berharga dalam hal ini. Ini merupakan penemuan ilmiah yang besar, terutama karena sebelum masa sekarang, penyakit cacar air banyak menyerang anak-anak. Sedangkan cacar biasanya menyebar dengan cara menular seperti wabah dan tidak membiarkan seorang pun, kecuali dalam keadaan ayan. Dia adalah dokter yang pertama kali membedakan antara mulas di usus kecil dengan gangguan usus besar. Ar-Razi juga unggul dalam bidang kedokteran dan operasi mata. Dia menulis buku dalam kedokteran mata yang berhubungan dengan anatomi mata dan penyakit-penyakit yang menyerangnya, serta operasi yang harus dilakukan padanya dengan menggunakan peralatan khusus. Dia menemukan pengaruh cahaya pada lingkaran warna hitam di mata, lalu dia menulis buku tentang analisa melebarnya cahaya di malam hari dan menyempitnya di siang hari. Pengetahuan ini dipraktikkan dalam memeriksa reaksi yang berubah-ubah pada orang yang sakit mata. Beberapa karyanya di bidang kedokteran. Kitab Al-Hawi merupakan buku ensiklopedia kedokteran yang meliputi semua ilmu pengetahuan kedokteran Arab, Yunani, India, yang dikumpulkan oleh Ar-Razi pada zamannya. Dalam ensiklopedia itu, dia banyak menambah pengetahuan baru, sesuai dengan pengalaman dan penemuannya. Dia menulis buku ini dengan metode yang sangat istimewa, sehingga menjadi buku rujukan terpenting bagi dunia kedokteran sampai pada abad ke-18. Untuk mengetahui tentang kebenaran buku ini, kita cukup mendengarkan komentar objektif seorang orientalis Jerman, Siegfried Hunke, bahwa perpustakaan Fakultas Kedokteran di Universitas Paris, sejak 500 tahun yang lalu tidak terdapat buku-buku selain Al-Hawi. Bahkan, Raja Perancis, Louis XI, 1423-1483, membayar jumlah yang cukup besar, berupa emas dan perak, agar para dokter mengkopi buku itu, dan menjadikannya sebagai rujukan, dalam mengobati keluarga kerajaan. Buku ini terdiri dari bab-bab yang sangat banyak dan artikel-artikel yang dikhususkan oleh Ar-Razi, untuk mengupas secara tuntas salah satu cabang kedokteran atau mengobati salah satu anggota badan, hingga tidak ada satu pun dari jenis penyakit itu yang terlupakan, mulai dari penyakit tipus, panas dingin, pusing, hingga penyakit yang berhubungan dengan syaraf dan kelumpuhan. Di samping juga berisi tentang berbagai penyakit dada, kedokteran mata, hidung dan telinga, serta kedokteran gigi. Tentang buku ini, Wildy Orant mengatakan dalam bukunya yang terkenal Kishatul Hadarah, bahwa buku ini merupakan buku yang paling besar dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad dan merupakan rujukan terpenting bagi kedokteran di Eropa. Kitab At-Tib Al-Mansuri, dalam buku ini Ar-Razi menjelaskan tentang anatomi tubuh manusia, termasuk anatomi kerangka manusia dan susunan urat saraf serta anatomi pembuluh darah di tenggorokan.
Di samping tugas-tugas anggota tubuh yang bermacam-macam dan beberapa topik penting lainnya. Kitab Al-Asrar, buku ini berisi tentang obat-obatan secara medis dan bagaimana pencampurannya. Kitab Al-Adari wa Al-Hisbah, buku ini terdiri dari penjelasan yang paling banyak berhubungan dengan penyakit cacar dan bagaimana mendiagnosanya sejak dini dan membedakannya dengan penyakit cacar air. Buku ini sekalipun kecil dianggap sangat besar pengaruhnya bagi kedokteran Islam. Buku ini pernah dicetak mulai tahun 1498 Masehi hingga tahun 1856 Masehi, lebih dari 40 kali cetakan dalam bahasa Inggris. Kitab Man La Yahduruhu At-Tabib, buku ini terdiri dari berbagai pengobatan sederhana dan bersifat sementara sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan yang dapat dilakukan oleh siapapun, sebelum datangnya dokter, atau sebelum orang yang sakit pergi ke dokter. Kitab Manafi Al-Agziyah, dalam buku ini dijelaskan tentang pengaruh makanan bagi kesehatan secara umum dan manfaatnya serta bahayanya dalam keadaan mengidap penyakit tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa buku ini merupakan buku yang pertama dikarang dalam ilmu makanan, dietetics. Peristiwa pembangunan rumah sakit Al-Bimarstan Al-Adadi. Ketika Khalifah Abbasiyah Al-Mu'tad, 892 Masehi, ingin membangun rumah sakit yang terkenal di Baghdad, dengan nama Rumah Sakit Al-Adahi, dia bermusyawarah dengan para dokter terkemuka, tentang rencana pembangunan dan letaknya. Di antara para dokter itu terdapat Abu Bakar Ar-Razi, yang menyarankan meletakkan potongan daging di berbagai tempat yang diusulkan, kemudian dipilih tempat diletakkannya daging yang paling sedikit busuknya sebagai tempat dibangunnya rumah sakit itu. Demikianlah Ar-Razi memilih tempat berdirinya Rumah Sakit Al-Adadi, yang menjadi rumah sakit terbesar karena pengaruh para dokternya. Apa yang dilakukan oleh Ar-Razi ini, hingga sekarang masih tetap berlaku ketika seseorang ingin memilih tempat yang paling sedikit tingkat kelembaban dan polusinya. Kami telah mendengar kabar bahwa dia juga mengikuti pembicaraan dalam rencana pembangunan rumah sakit di kota Kontarah di Provinsi Al-Ismailiyah. Bahkan sekalipun kabar ini tidak benar, akan tetapi ini menunjukkan bahwa peninggalan Ar-Razi sangat besar dan masih digunakan hingga saat sekarang. Penemuan di bidang kimia. Ketika Jabir bin Hayyan dijuluki sebagai bapak kimia dan penggagasnya, maka Ar-Razi yang telah mengembangkan kimia dan banyak menetapkan rumusan-rumusan ilmiahnya dan peralatan yang dipergunakan dalam hal itu, serta banyak mengarang buku-buku penting, tidak mungkin kecuali dijuluki sebagai penggagas kimia modern. Dia telah mendahului Lavoisier, 1743-1,794 Masehi, dan memudahkan tugasnya dalam mewujudkan berbagai penemuan baru dalam ilmu yang penting ini. Mari kita lihat penemuan Ar-Razi, lalu kita menyimpulkannya. Dalam buku-buku yang dikarangnya, Ar-Razi memaparkan secara detail lebih dari 20 peralatan kimia yang digunakan pada masanya, baik yang terbuat dari kaca maupun logam. Dalam buku-buku yang dikarangnya, dia membagi bahan-bahan kimia kepada 4 kategori, yaitu logam, nabati, hewani dan campuran. Kemudian membagi cabang-cabangnya sesuai dengan keistimewaannya masing-masing. Dia berhasil memadukan sebagian zat asam, di antaranya adalah sulfur yang kemudian namanya diarabkan menjadi zait azaj. Kadang-kadang juga disebut albir al-kabir. Dia mampu mengeluarkan alkohol dari tetesan tajan dan gula yang telah menjadi khamr, kemudian dia menggunakannya untuk pengobatan dan berbagai keperluan medis lainnya. Dari buku-buku kimia Arab, orang Barat mengetahui nama alkohol dan menyebutnya dalam bahasa Latin alkohol. Ar-Razi mampu mengukur kadar jenis minuman keras dengan menggunakan skala khusus yang disebut dengan skala alami, dan ini salah satu di antara penentuannya. Pemikiran dan metode ilmiah Ar-Razi. Metode ilmiah Ar-Razi berhubungan erat dengan filsafatnya. Dia mampu memberdayakan akal dan menganggapnya sebagai nikmat Allah yang diberikan kepada manusia serta yang paling besar kemampuannya pada diri manusia. Dalam bukunya At-Tibur Nuhani,
Dia mengatakan perihal akal, dalam beberapa hal kita kembali kepada akal, menganggapnya penting dan menjadikannya sebagai sandaran. Kita tidak boleh mengalahkan akal dengan hawa nafsu, karena hawa nafsu adalah perusak, pengeruh dan memalingkan dari kebiasaan, ketajaman, tujuan dan keistiqamahannya. Bahkan kita harus melatihnya, menundukkannya, mengasahnya, dan memaksanya untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ar-Razi mengajak untuk bersikap teliti dalam melakukan praktik kedokteran dan mendiagnosa berbagai macam penyakit. Dia menulis nasihat kepada para dokter agar memperhatikan hal yang kecil dan besar agar dapat melakukan diagnosa yang benar. Ketelitian mendiagnosa yang dibarengi dengan kekuatan analisa, kedalaman teori, kemampuan dalam menganalisa dan menyimpulkannya akan membawanya kepada penemuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Adapun secara global, pemikiran dan metode ilmiahnya adalah sebagai berikut. Dia mengetahui pengaruh faktor kejiwaan bagi penyembuhan suatu penyakit. Dia memperingatkan adanya penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan berdasarkan litiannya pada sebagian penyakit tertentu yang secara berulang-ulang menimpa sebagian keluarga. Dia menyimpulkan bahwa penyembuhan dapat dilakukan dengan berlangsungnya proses interaksi kimiawi pada tubuh dan masuknya bahan obat-obatan melalui salah satu anggotanya. Tidak diragukan lagi bahwa pengetahuannya dalam bidang kimia telah membantunya sampai pada kesimpulan seperti ini. Dia adalah orang yang pertama kali menemukan alergi, hipersensitivitas, dan orang yang pertama kali mengamati pengaruh cahaya pada selaput mata. Dalam bukunya Via Syukuk ala Gelenus, Ar-Razi memperingatkan para dokter agar memotong tumor kanker agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Ini tentu merupakan suatu keputusan yang tampaknya salah bagi sebagian dari kita sebagaimana yang kita ketahui dalam pengobatan dan operasi kanker. Akan tetapi kenyataannya inilah yang benar pada saat tidak mudah dilakukan operasi kecuali pada masa belakangan. Bahkan sekalipun dapat dilakukan dengan care operasi, akan tetapi ini tidak dapat sepenuhnya menghentikan pertumbuhan tumor, sehingga lama-kelamaan akan semakin parah dan mempercepat kematian si penderita. Ar-Razi memiliki pemikiran yang cerdas dan eksploratif, sehingga membuatnya tidak pernah berhenti melakukan penelitian dalam mencari berbagai care dan alternatif pengobatan baru, di antaranya adalah sebagai berikut. Ar-Razi adalah dokter yang pertama kali memisahkan antara kedokteran anak dan kedokteran umum. Ar-Razi mengobati sebagian penyakit dengan mengatur pola makan saja tanpa harus menggunakan obat-obatan. Dia menemukan benang jahit untuk operasi yang terbuat dari bahan selaput hewan. Dia yang pertama kali menjelaskan penggunaan perban gipsum pada pengobatan patah tulang. Dia menyimpulkan penggunaan air raksa dan komposisi timah dalam membuat obat gosok. Ar-Razi selalu melakukan eksperimen sebagai cara yang sangat penting untuk mendapat pengetahuan yang benar. Maka tidak diragukan bahwa pemilihan tempat dibangunnya rumah sakit Al-Adadi menjadi bukti yang kuat dalam hal ini. Dalam melakukan eksperimen, Ar-Razi tidak sendirian, melainkan bersama para dokter muslim lainnya. Akan tetapi, dia memang memiliki keistimewaan tersendiri dalam bidang ini. Misalnya, dia adalah orang yang pertama kali melakukan eksperimen pengobatan kepada hewan sebelum dipraktikkan kepada manusia. Control group dalam melakukan eksperimen, yang mana dia juga menemukan sistem eksperimen pengobatan baru kepada sejumlah pasiennya dan membiarkan sejumlah pasien lainnya untuk mengetahui pengaruh dari cara pengobatannya yang baru. Dalam buku-buku yang dikarangnya Ar-Razi sangat memperhatikan metode ilmiah dan ini nampak sangat jelas pada konsistensinya dalam menjalankan amanah ilmiah ketika mengutip pemikiran atau pendapat orang lain. Dia menyebutkan sumber-sumber asli yang dikutipnya dan menulis nama pengarangnya, serta tidak mengatasnamakan dirinya. Penghormatan kepada Ar-Razi dan peringatan hari lahirnya Ar-Razi mendapatkan penghormatan dari pihak barat. Misalnya Universitas Princeton di Amerika menamakan salah satu auditoriumnya dengan namanya dan meletakkan karya-karyanya di dalamnya.
Kita juga ia tidak tahu bahwa di dalam air itu terdapat lintah yang